Ya, baik, saya akan share screen, mohon izin. Ya, materinya bisa terlihat jelas? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, ya kita akan lanjutkan untuk hari ini kita akan bahas terkait materi konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga RS dalam dunia keperawatan ya. Nah, ini overview-nya ya nanti kita akan bahas bagaimana apa pengertian dari keselamatan kerja, kesehatan kerja, kemudian tujuan, kemudian tujuan keselamatan kerja dan juga tujuan kesehatan kerja. Jadi intinya nanti di sini eh, dan nanti kita juga akan sedikit mereview terkait dengan hazard dan juga risiko ya. Hazard dan risiko-risiko yang berhubungan dengan pekerjaan di dunia keperawatan. Ya, baik. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian mahasiswa, setiap pekerjaan itu memang pasti memiliki risiko, ya, pasti memiliki risiko dan bahaya tersendiri. Jadi apapun jenis pekerjaan sebenarnya itu memiliki risiko tersendiri, ya. Jadi seorang sopir truk misalnya dia memiliki risiko, ya. Kemudian pilot memiliki risiko, ya. Kemudian eh, apa namanya, kemudian pekerja-pekerja sosial memiliki resiko, perawat memiliki resiko, dokter juga memiliki resiko, ya. Eh, Apalagi guru memiliki resiko dan semuanya pekerjaan-pekerjaan itu pasti akan ada resiko-resiko tersendiri, ya, yang mungkin nanti ada beberapa persamaan-persamaan resiko tersebut dengan pekerjaan lain dan juga mungkin ada perbedaan-perbedaan yang secara signifikan berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain tersebut, ya. Nah, sejak beberapa pertemuan terakhir ini ya kita sudah banyak sih membahas terkait dengan risiko-risiko tersebut ya, terkait dengan PAK secara sepintas ya, terkait dengan KAK secara sepintas. Kita sudah banyak membahas ya contoh-contoh penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja atau mungkin kecelakaan-kecelakaan yang bisa menyebabkan kecelakaan akibat kerja atau KAK ya seperti itu. Nah, ini adalah potensi bahaya di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah tempat yang begitu banyak risiko ya. Jadi rumah sakit dianggap sebagai tempat yang paling berbahaya di dunia ya. Nah, potensi potensi bahaya di rumah sakit ini bermacam-macam ya. Terutama bahaya yang disebabkan oleh faktor biologis ya, faktor biologi mikroorganisme ya, bakteri, virus ya, kemudian kemungkinan tertular, itu semua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor biologi yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah faktor kimia, ya. Ini juga sudah banyak kita bahas dari kemarin-kemarin terkait faktor-faktor biologi, faktor kimia, ya, regen-regen di rumah sakit yang banyak digunakan, ya, alat-alat yang menggunakan zat-zat kimia tertentu, ya, atau mungkin bahan-bahan yang sering digunakan di pemeriksaan laboratorium, ya, sering digunakan di ruang radiologi, di CT scan, MRI, ya, atau mungkin zat-zat yang digunakan untuk desinfeksi, untuk sterilisasi, ya, di ruang-ruang tertentu, ya, misalnya di kamar operasi, ada prosedur-prosedur pembersihan dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu yang tujuannya adalah mengendalikan mikroorganisme. Tetapi faktor-faktor kimia tersebut atau zat-zat kimia tersebut juga memiliki risiko sehingga dalam proses pengadaan ya, proses penyimpanan, proses pendistribusian dan penggunaan serta controllingnya itu dilakukan dengan sangat ketat ya. Jadi di rumah sakit itu semua zat-zat kimia, semua zat-zat B3 itu harus kemudian penyimpanannya harus sesuai dengan standar ya, kemudian harus ada safety sign, harus ada penandaan-penandaan apakah zat-zat kimia tersebut berbahaya ya. Kalau misalnya dia berbahaya, apakah dia berbahaya bagi lingkungan, apakah dia menimbulkan efek biologis ya, apakah dia menyebabkan terjadinya korosif ketika bersentuhan dengan kulit, apakah zat kimia tersebut mudah meledak, mudah terbakar ya gitu ya. Jadi semua itu harus dilakukan pelabelan
yang gunanya adalah untuk pengendalian sehingga faktor-faktor mitigasi dan pencegahan dapat disusun dan dilakukan sebelum kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu terjadi. Ya. Nah, kemudian faktor-faktor lain adalah faktor ergonomi. Ini juga kemarin kita sudah banyak bahas ya terkait dengan petugas-petugas medis, petugas kesehatan yang mungkin membutuhkan posisi-posisi tertentu yang secara statis dan membutuhkan waktu lama tanpa merubah posisinya itu akan menjadi faktor resiko ergonomi. Ya. Misalnya seorang dokter spesialis THT atau dokter mata yang membutuhkan posisi tertentu dalam bekerja dan tidak boleh merubah posisi tersebut yang bisa berakibat pada kesalahan-kesalahan dalam proses pelayanan pasien tetapi akan berdampak secara ergonomi kepada petugasnya ya apakah itu dokternya atau perawatnya ketika dia berada di posisi tersebut ya di satu posisi dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan dampak yang eh, bisa dirasakan mungkin bukan dalam jangka pendek tetapi dalam jangka lama ya menyebabkan terjadinya misalnya LBP ya low back pain ya atau mungkin kelainan-kelainan di tulang belakang seperti itu ya. Nah, kemudian bahaya-bahaya mekanik. Bahaya mekanik ini ya macam-macam ya, bisa kejatuhan sesuatu ya atau tertimpa benda-benda tajam ya atau tertusuk ya atau mungkin terjatuh akibat lantai licin ya, terkena percikan, ledakan ya atau tertumbuk sesuatu ya. Itu adalah bahaya-bahaya yang sifatnya mekanik. Kemudian bahaya listrik. Nah, bahaya listrik ini juga kita ketahui bahwa di rumah sakit penggunaan listrik itu menjadi faktor yang sangat vital ya, dengan tegangan-tegangan yang sangat tinggi untuk unit-unit tertentu. Nah, sehingga bahaya listrik ini juga harus menjadi salah satu item yang dilakukan langkah-langkah mitigasi pencegahan jangan sampai ada karyawan atau pasien yang bisa tersengat listrik. Nah, beberapa alat-alat medis, beberapa alat-alat penunjang diagnostik atau bahkan bed pasien ya tempat tidur pasien itu saat ini sudah menggunakan aliran listrik untuk merubah posisi-posisi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan pasien ya. Misalnya meninggikan kepala, heat up 40 derajat ya atau meninggikan tungkai untuk posisi Trendelenburg ya atau posisi litotomi dengan menggunakan bed yang full elektrik ya. Nah, sehingga alat-alat ini kalau tidak dilakukan maintenance dengan baik bisa berisiko menyebabkan terjadinya sengatan listrik pasien yang disebabkan oleh tempat tidur yang mungkin tidak apa namanya ter-maintenance dengan baik ya. Nah, kemudian limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit yang dapat mengakibatkan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Ya, jadi limbah limbah rumah sakit itu adalah limbah yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di limbah itu nanti sisa-sisa zat kimia ada di tempat sampah tersebut atau ada di limbah tersebut. Kemudian ada limbah cair ya, akibat dari muntahan, ya, akibat dari eh, organ-organ tubuh yang mengalami infeksi, yang menghasilkan pus, atau ada darah, ada nanah gitu ya. Kemudian ada organ tubuh yang dipotong, kemudian dibuang gitu, ya, yang notabene-nya anggota tubuh tersebut ada infeksi serius yang juga bisa menyebabkan terinfeksi pada pekerja-pekerja yang lain ya. Nah, kemudian ada kecelakaan akibat kerja. Ya, kecelakaan akibat kerja juga kemarin kita sudah banyak berdiskusi tentang ini, ya. Jadi pasien jatuh atau petugas yang jatuh, ya, petugas yang tertusuk jarum, semuanya ini adalah contoh-contoh kecelakaan kerja yang bisa terjadi di lingkup rumah sakit, dialami oleh petugas rumah sakit pada saat proses pelayanan di tingkat rumah sakit. Ya, jadi pada saat melayani, mereka juga memiliki risiko-risiko itu. Sehingga kalau K3RS-nya rumah sakit tidak bisa berjalan, maka besar kemungkinan banyak karyawan-karyawan rumah sakit yang akan mengalami kejadian-kejadian yang mungkin tidak diharapkan. Banyak yang akan terjatuh, banyak yang akan mengalami efek dari ergonomi, ya. Mungkin akan ada yang tersengat listrik. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi bencana, ya. Bagaimana K3 ini harus hadir membuat pedoman panduan ya
terkait dengan kewaspadaan kebakaran, kewaspadaan bencana alam, ya, pembentukan tim pasukan apa namanya eh, tim gerak cepat penanggulangan bencana, gitu ya. Jadi harus disiapkan oleh tim K3. Nah, sehingga memang kemarin kita juga sudah membahas bahwa K3 ini lingkup pekerjaannya itu adalah satu rumah sakit. Jadi keseluruhan rumah sakit itu menjadi wilayah kerja dari K3, bahkan sampai ke luar-luar rumah sakit di sekeliling rumah sakit. Hubungannya tadi adalah dengan limbah, ya, limbah cair, limbah padat yang ketika rumah sakit itu berada di sekitar area pemukiman, maka orang ketiganya harus memikirkan bahwa limbah-limbah yang ada di rumah sakit tidak boleh mencemari lingkungan sekitar. Ya, termasuk limbah tersebut harus didesain sedemikian rupa sehingga eh, tidak terkontak dengan vektor, ya. Jadi tidak boleh ada lalat yang masuk misalnya di tempat penyimpanan limbah medis, ya. Karena kalau lalat masuk di tempat penyimpanan limbah medis, maka lalat tersebut nanti bisa membawa, ya, membawa suatu hal, ya, misalnya membawa virus, membawa bakteri, kemudian akan hinggap di makanan atau di area-area pemukiman penduduk dan akan menyebabkan terjadinya wabah, ya. Nah, kemudian kecelakaan akibat kerja juga harus dihindari, ya. Jadi dokter ortopedi ketika melakukan operasi tulang dengan menggunakan alat-alat berat, ya, alat-alat gergaji, bor, ya, yang semuanya itu menggunakan listrik, tetapi harus lakukan dalam kondisi steril. Sehingga sehingga seorang dokter ortopedi itu juga harus diberikan edukasi, diberikan advokasi bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan keortopedian pada saat operasi itu yang sesuai dengan standar keselamatan, ya. Jadi ketika mereka menyadari, ya, tentang risiko, tentang bahaya, maka langkah-langkah untuk mitigasi itu lebih mudah dipikirkan dibandingkan dengan ketika mereka tidak memahami apa yang menjadi bahaya, apa yang menjadi risiko di sekitar tempat mereka bekerja, ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya juga sudah jelaskan bahwa di area rumah sakit itu harus ada marking sign, ya, atau safety sign, ya. Safety sign itu adalah adanya label-label, ya, di semua area rumah sakit tergantung situasinya. Jadi misalnya di gardu listrik, ya, harus ada tanda danger electricity, ya. Harus ada bahaya tegangan tinggi. Di area genset pun seperti itu. Di area panel listrik semuanya harus dipasangi bahwa di sini area yang sangat berbahaya sehingga hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berkepentingan terkait dengan tempat tersebut. Jadi orang-orang yang tidak memiliki kepentingan sebaiknya tidak mendekati area-area listrik, ya. Kemudian bahaya biologis, ya. Ada contoh ini di bagian atas, contoh safety signs-nya, ya. Safety sign-nya itu adalah seperti lingkaran 3 itu menandakan bahaya biologis, ya. Kemudian zat kimia berbahaya ini ditempel nanti di zat kimia yang bersangkutan atau di lemari penyimpanan di pintunya itu harus ditempel, ya. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada eh, apa namanya, ada faktor resiko yang hubungannya dengan fisik, ya. Terjatuh, terpleset, ya, jatuh dari ketinggian, terinjak misalnya, ya, atau mungkin mengalami sesuatu yang sifatnya fisik. Nah, kemudian limbah berbahaya ini juga harus dipasang di area TPS, ya, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah sementara TPS, ya. Nah, di situ harus diberi label. Jadi tidak boleh diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Apalagi kalau misalnya di rumah sakit itu ada pemulung, gitu ya, ada pemulung yang kemudian masuk ke tempat sampah, kemudian memulung di situ, ya, ambil vial, ambil ampul, ambil spuit-spuit bekas atau siring, gitu ya, yang mungkin zat-zat tersebut atau benda-benda tersebut masih memiliki potensi-potensi risiko, apakah dia biologis atau mungkin kimia atau faktor fisik, ya. Nah, sehingga ini harus diamankan. Jadi tidak boleh ada yang mengakses masuk ke tempat limbah kecuali yang berkepentingan saja, ya. Lanjut.
Jadi apa sih latar belakang pentingnya K3 itu? Ya, jadi teman-teman sekalian, risiko yang dialami pekerja rumah sakit pada dasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja industri lain untuk terjadinya PHK dan KK. Ya, jadi ini juga sudah berulang-ulang kali kita bahas bahwa rumah sakit memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahkan reaktor nuklir gitu ya. Kemarin kita sudah bahas. Ya, kenapa? Karena di rumah sakit begitu kompleks, begitu banyak hal yang memang harus dikontrol. Sehingga kalau kalau misalnya hypercare-nya atau standar-standar K3 di rumah sakit tidak dilaksanakan, maka rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang tidak aman. Ya, rumah sakit yang tidak aman bagi karyawan, tidak aman bagi pasien, tidak aman bagi pengunjung, atau tidak aman bagi siapapun. Kenapa? Karena di semua area rumah sakit, kalau tidak di-manage dengan baik oleh teman-teman K3 atau Hiperkes, maka tempat-tempat tersebut sangat besar potensinya menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Nah, kemarin kita juga sudah berdiskusi bagaimana rumitnya, ya, bagaimana beratnya merubah suatu perilaku atau memberikan pemahaman terkait dengan risiko kepada teman-teman sejawat. Ya. Jadi mereka terkadang ingin bekerja secara potong kompas, potong kompas yang mana yang lebih nyaman buat mereka tanpa mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan. Ketika prosedur itu tidak ditaati, maka disitulah peluang-peluang untuk terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di samping pekerja itu sendiri, kemarin juga kita sudah diskusi bagaimana terkait dengan pengambil kebijakan, pimpinan rumah sakit, direktur, ya, wakil direktur, kepala-kepala bidang, kepala seksi, ketika mereka tidak memahami tentang K3, bagaimana pentingnya, maka akan menjadi batu sandungan, ya, batu sandungan karena mereka menganggap bahwa kegiatan-kegiatan K3 itu adalah kegiatan yang tidak penting. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Kita berbicara tentang kecelakaan kerja yang belum tentu terjadi. Kita berbicara tentang penyakit akibat kerja yang belum tentu dialami oleh karyawan. Kita hanya berbicara terkait dengan bahaya dan juga resiko. Nah, sehingga proses-proses pengadaan barang, pengadaan alat, proses menjalankan kegiatan-kegiatan K3 terkadang dianggap sebagai kegiatan yang pemborosan, ya. Bukan pembodohan, ya, pemborosan karena membutuhkan dana yang besar, membutuhkan alat yang banyak, membutuhkan begitu banyak apa namanya, begitu banyak device, ya, begitu banyak manufaktur, ya, yang harus disiapkan, harus diuji fungsi dan dipastikan bahwa alat-alat tersebut memang alat-alat yang gunanya untuk meningkatkan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan, tetapi dalam kondisi yang berfungsi dengan baik. Jadi biarpun sudah dibeli, tetap harus di-maintenance lagi. Setelah di-maintenance, tetap harus ada uji fungsi lagi, namanya uji fungsi, kemudian dikalibrasi. Ya, baik. Nah, perkembangan program K3RS tertinggal dibandingkan K3 sektor industri yang telah dimulai akhir abad ke-18. Jadi harus disadari bahwa memang K3 itu awalnya berasal dari dunia industri, ya, dunia industri ketika mereka memperkirakan atau menilai suatu resiko-resiko dari pekerjaan di dunia industri, maka dibuatkanlah program-program keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian dikembangkan, ya, dikembangkan di abad 18 itu bagaimana K3 ini juga merambah masuk ke lingkup pelayanan kesehatan, ya, termasuk di rumah sakit, di klinik, ya, di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer, ya, kemudian tingkat lanjutan sebenarnya harus dilakukan kegiatan K3RS. Nah, kemudian diperlukan standar perlindungan bagi pekerja dan rumah sakit. Jadi memang di K3 itu harus dibuatkan dalam bentuk kebijakan, ya, kebijakan yang di SK-kan oleh direktur rumah sakit atau pimpinan tertinggi di tingkat rumah sakit. Dibuatkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini nanti akan memuat hal-hal apa saja atau semua hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi bagaimana tentang pembentukan timnya, siapa yang bertanggung jawab, ya.
kemudian bagaimana menyusun kegiatan, itu semuanya dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kemudian penyusunan pedoman, ya, pembuatan panduan, standar prosedur operasional per item pekerjaan, semuanya juga harus disiapkan. Ya, nah inilah yang menjadi faktor-faktor yang bisa melindungi seorang pekerja di rumah sakit ketika mereka menjalankan pekerjaan kesehariannya itu sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun dan berlaku di rumah sakit tersebut. Ya, ya itu tadi sudah ya. Nah, kemudian ini data dan fakta rumah sakit ya ketika rumah sakit. Jadi setiap tahun terjadi sekitar 800.000 kasus luka tusuk jarum suntik bekas pada petugas kesehatan di Amerika. Nah, di Indonesia berapa? Kita agak sulit atau sangat sulit menemukan jumlah data-data statistiknya. Kenapa? Karena di Indonesia belum dilakukan proses-proses pelaporan, proses research ya yang berhubungan dengan kejadian-kejadian misalnya tertusuk jarum. Jadi angka-angka tersebut masih sangat sulit dapatkan sampai dengan hari ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin nanti ke depannya ketika mahasiswa-mahasiswa ini sudah selesai kuliah, kemudian menjadi seorang perawat, maka bisa melakukan riset-riset terkait dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi jarum suntik, ya jarum suntik bekas berapa kira-kira petugas kesehatan yang terpapar ya atau terkena atau mengalami needle stick injury gitu ya, tertusuk jarum, kemudian di follow up nantinya, di follow up apakah semua pasien-pasien ini lakukan penanganan dengan baik, penanganan di tingkat pertama ketika kecelakaan itu terjadi, bagaimana memperlakukan dukanya, kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pengobatan dan controllingnya. Kemudian mungkin kita butuhkan ya 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun kemudian kita harus mendeteksi apakah ada penyakit tertentu yang mungkin dialami oleh seorang pekerja yang awalnya berasal dari eh, jarum suntik yang mengenai karyawan tersebut. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada data dari Badan Kesehatan Dunia dari WHO ya tahun 2010 bahwa dari 35 juta pekerja kesehatan ya, 35 juta pekerja kesehatan ada 3 juta yang terpapar dengan patogen darah. Ya, patogen darah ini diperkirakan ada sekitar 2 juta ya, 2 juta terpapar dengan hepatitis B virus ya. Kemudian 0,9 juta hepatitis C virus ya. Kemudian 170.000 yang terpapar dengan HIV AIDS ya. Nah, ini bukan angka yang kecil ya, bukan angka yang kecil. Artinya angka-angka ini adalah angka yang sangat besar. 2 juta misalnya pekerja yang terpapar dengan hepatitis B. Kemudian hepatitis B tersebut bisa saja menulari anggota keluarga mereka. Jadi eh, begitu cepatnya atau begitu masifnya, ya, begitu masifnya hepatitis ini menular ketika mengenai seorang pekerja. Kemudian belum lagi penularan-penularan dari petugas kepada pasien-pasien yang lain, gitu ya. Itu juga akan menyebabkan risiko-risiko tertentu, ya. Nah, kemudian probabilitas kejadian sakit setelah tertusuk jarum itu ada 4 dari 1.000 yang tertusuk jarum itu mengalami HIV/AIDS. Artinya 4 dari 1.000, ya 4 dari 1.000 kemungkinannya ya itu terkena HIV/AIDS. Nah kemudian hepatitis B virus itu 27 sampai 37% atau persen, ya. Kemudian hepatitis C virus 3 sampai 10 banding 100 atau 3 sampai 10% kemungkinan akan mengalami kejadian sakit setelah tertusuk jarum. Jadi tidak juga bahwa seorang itu tertusuk jarum pasti ya, pasti tertular penyakit ya. Ada lagi antibodi. Antibodi seorang pekerja juga sangat menentukan apakah nantinya terinfeksi atau tidak. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana peningkatan imunitas. Ya, bagaimana peningkatan imunitas yang dilakukan melalui menciptakan area-area kerja yang memadai, ya, kemudian bergairah, menimbulkan kebahagiaan,
kemudian ditunjang dengan status gizi yang baik, itu akan meningkatkan daya tahan pekerja-pekerja tersebut. Nah, sehingga ketika pun mereka terpapar dengan bahaya-bahaya biologis, mereka belum tentu terkena penyakit karena masih ada lagi faktor penentu yang lain, yaitu terkait dengan antibodi pekerja tersebut. Kalau antibodinya bagus, daya tahannya bagus, maka kemungkinan terkena penyakitnya juga menjadi lebih kecil gitu, dibandingkan dengan ketika karyawan tersebut tidak memiliki imunitas yang lebih baik, ya. Nah, kemudian ada prevalensi LBP atau low back pain, ada 83,3% dengan usia terbanyak 63,3% itu di usia 30 sampai 49 tahun, ya. 30 sampai 49 tahun sudah mengalami LBP. Ini masih tergolong muda sebenarnya, ya. Jadi masih kurang dari 50 tahun sudah LBP, itu kasusnya ada 83,3, ya. Nah, ini dialami oleh petugas-petugas di instalasi bedah sentral. Nah, kemarin juga saya sudah ceritakan bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan orang tertentu di kamar operasi yang membutuhkan waktu lama ketika operasi itu dilakukan. Ya. Ada dokter bedah saraf yang melakukan operasi itu sampai 45 jam. Ada dokter kardiovaskuler, bedah kardiovaskuler yang operasi pasiennya sampai 12 jam. Dengan efek ergonomis yang sudah bisa diperkirakan bahwa pasti mereka akan mengalami gangguan-gangguan yang berhubungan dengan eh, eh, apa namanya ergonomis, ya, seperti itu. Kemudian prevalensi gangguan mental pada perawat itu ada 17,7% berhubungan dengan stresor kerja. Nah, ini ternyata banyak dialami di ruang-ruang intensif. Jadi di kamar operasi itu adalah area dengan stresor tertinggi setelah ICU, ya. Kemudian diikuti dengan ruang-ruang high care, ya, PICU, NICU, NCCU. Itu semua adalah daerah-daerah intensif yang tingkat stresornya sangat tinggi. Ya, berada di lingkungan yang tertutup, kemudian hanya mendengarkan monitor-monitor dari EKG, menghadapi pasien-pasien yang dalam kondisi tidak sadar, itu membutuhkan effort yang sangat besar, ya. Membutuhkan ketabahan yang sangat besar, membutuhkan niat baik yang sangat besar, ya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian prevalensi dermatitis iritan kronik itu 65,4% pada cleaning service di rumah sakit. Nah, ini juga angka yang harus menjadi perhatian kita bahwa ternyata ada sekian banyak yang di atas 50% cleaning service di rumah sakit itu mengalami dermatitis iritan. Ya, akibat mereka selalu bersentuhan dengan limbah-limbah medis yang mungkin di dalamnya ada zat-zat kimia, ada mikroorganisme yang akan menyebabkan terjadinya penyakit pada cleaning service yang menyentuh benda-benda tersebut, ya. Oke. Itu yang terkait dengan overview-nya. Nah, sekarang kita akan masuk di konsep kesehatan kerja, ya. Tadi itu keselamatan kerja, ya. Jadi sekarang konsep kesehatan kerja. Oke, kita bahas dulu tentang konsep sehat. Ini menurut WHO dikatakan bahwa sehat itu, ya, merupakan keadaan yang baik, keadaan baik yang lengkap secara fisik, ya. Lengkap secara fisik, ya, kemudian secara mental, secara sosial, dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi ternyata seorang itu dikatakan sehat bukan hanya karena dia tidak menderita penyakit, bukan. Dia juga harus sehat secara fisik. Artinya tidak ada cacat, ya, tidak ada luka, tidak ada trauma dan seterusnya secara fisik sehat. Tapi juga harus diikuti dengan mental yang sehat, ya. Bisa saja orangnya besar-besar, ya, kekar, kemudian otot-ototnya seakan-akan orangnya memiliki kesehatan yang prima gitu, ya. Tapi ternyata secara mental mereka adalah orang-orang yang dalam tekanan, misalnya ada stres tinggi, kemudian terisolasi secara sosial di lingkungan sekitarnya, itu adalah kondisi yang disebut dalam kondisi tidak sehat, ya. Dalam kondisi tidak sehat karena dikatakan sehat itu kalau lengkap, ya, lengkap fisiknya, mental dan sosialnya, dan bukan semata-mata dari bebas penyakit atau kecacatan. Jadi eh, ternyata sehat itu sangat luas, ya, sangat luas secara definisi atau secara pengertian. Nah, kemudian pengertian kesehatan kerja. Tadi itu
keselamatan kerja, ya konsep sehat baru masuk di pengertian kesehatan kerja. Yang dikatakan kesehatan kerja adalah aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu tempat kerja. Ya, jadi ini adalah aplikasi kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan kerja itu adalah memang cabang keilmuan tertentu di kesehatan masyarakat. Ya, misalnya di perusahaan, di pabrik, di kantor, ya ini adalah implementasi atau aplikasi-aplikasi kesehatan kerja. Ya, dan yang menjadi pasien dari kesehatan kerja adalah masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Jadi di samping internal, secara internal pekerjaannya, karyawannya, dan seterusnya. Nah, masyarakat juga di sekitar tempat bekerja tersebut harus mendapatkan, ya, mendapatkan perlindungan dari kemungkinan adanya hal-hal yang tidak ingin diinginkan terkait dengan dunia industri yang ada di sekitar mereka. Ya. Nah, ini pengertian kesehatan kerja adalah spesialisasi ilmu kesehatan, kedokteran beserta prakteknya agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi nanti dari K3 ini dikembangkan, kesehatan kerja ini dikembangkan bagaimana masyarakat pekerja itu dapat meningkatkan taraf kesehatannya setinggi-tingginya, ya. Mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja melalui pendekatan-pendekatan yang terstruktur dan sistematis, ya, yang disusun dalam bentuk pedoman-pedoman dan panduan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi, mahasiswa sekalian, bahwa K3 ini sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan menterinya, ya, sehingga diturunkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan di tingkat rumah sakit. Ya, keputusan direktur, pedoman, panduan, SPO semuanya harus dibuat untuk tujuannya adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan tinggi-tingginya, baik secara fisik, mental maupun sosial, ya. Nah, apa yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut? Maka ada beberapa rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, ada juga yang sifatnya kuratif. Ada sifatnya yang pencegahan, ya, pencegahan, ada juga sifatnya pengobatan atau treatment, ya, seperti itu. Nah, jadi dilakukan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit, ya, penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pekerjaan, ya, faktor lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Ya, jadi bukan hanya akibat pekerjaan, termasuk juga lingkungan kerja. Ya, kemarin kita sudah bahas banyak, ya. Kemudian terhadap penyakit-penyakit yang mungkin bisa menulari seorang pekerja ketika dia berada di lingkup rumah sakit. Ya, jadi cukup luas, ya, cukup luas pengertian kesehatan kerja, ya, sehingga masyarakat pekerja dan orang sekitarnya itu bisa ditingkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, tindakannya adalah preventif, kuratif. Bagaimana bentuknya preventif dan kuratif nanti dituangkan dalam bentuk program kerja K3RS, program kerja Hiperkes, yang di dalamnya nanti itu memuat segala sesuatu, ya, memuat segala sesuatu yang hubungannya dengan keselamatan kerja. Misalnya di portal, ya, kemudian bagaimana kunci-kunci pengaman apa namanya area rumah sakit, atau mungkin eh, adanya apa namanya sekatan-sekatan di setiap rumah sakit, di setiap unit kerja, supaya bisa mengurangi kemungkinan adanya bahaya-bahaya yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Nah, ini yang kemarin kita diskusikan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang K3RS. Ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1087. Ya, 1087 tahun 2011 itu sudah lama dan digantikan dengan PMK 66 2016. Nah, mahasiswa sekalian, ketika kita mau belajar sesuatu terkait dengan keilmuan, ya, apakah itu tentang K3, keselamatan pasien, dan seterusnya, maka di langkah awal itu usahakan untuk mengetahui apa sih yang menjadi payung hukum kegiatan tersebut. Regulasi apa yang mengatur kegiatan tersebut. Dan apa saja yang diatur melalui peraturan-peraturan tersebut. Ya, misalnya Peraturan Menteri Kesehatan gini, ya. Permenkes nomor 66 2016. Maka kita harus membaca peraturan menteri ini. Ya, mulai dari konsideransinya gitu, ya. Kemudian apa yang menjadi latar belakang, ya, di menimbang. Kemudian apa yang menjadi
payung hukum dari kegiatan tersebut. Ya, apa yang menjadi payung hukum, kemudian bagaimana melakukan implementasi. Karena biasanya di dalam kebijakan itu sudah dituangkan langkah-langkahnya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, bagaimana metode-metode mitigasi, kemudian siapa saja yang harus dilibatkan, dan bagaimana menggait stakeholder untuk sama-sama berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan peningkatan dan pemeliharaan raya kesehatan pekerja, ya, seperti itu. Nah, pencegahan penyimpangan kesehatan disebabkan oleh kondisi pekerjaan atau perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Nah, kemudian juga di PMK ini disebutkan bahwa penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja mengadaptasi antara pekerjaan dan manusia dengan jabatannya. Jadi, ketika kita menempatkan orang tidak sesuai dengan jenjang kompetensinya, tidak sesuai dengan minatnya, maka akan berimbas kepada produktivitas, berimbas kepada akurasi pekerjaan, berimbas pada quality, ya, quality pekerjaan yang ada di eh, institusi tersebut yang menjadi tanggung jawab pekerja yang bekerja dalam situasi yang tidak diinginkan. Nah, ini sebenarnya seorang HRD di rumah sakit misalnya, kalau atau di perusahaan, harus tahu membaca situasi ini, ya, sehingga menempatkan pekerja itu memang harus ada dasar-dasar pemikirannya, harus ada dasar-dasar pertimbangannya, latar belakangnya, mengapa ditempatkan di situ, apakah sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Dan setelah itu dia harus di briefing, dia harus diberikan sosialisasi terkait dengan lingkungan kerja baru mereka. Ya, ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di konsep keselamatan kerja. Ya, ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita maju ke pengertian keselamatan kerja? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi harus siapkan pertanyaan pada saat sesi materi, ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya. Enggak ada? Ya, coba diaktifkan dulu mic-nya. Pak, Ya, saya izin bertanya deh, Pak. oke, ya. Ya, supaya interaktif ya, biar saya ngoceh terus nantinya mahasiswa nggak paham. Ya, silakan, silakan, Arum. Kalau misalkan kita, misalkan Bapak nih kan selaku rekan kerja, itu sebetulnya saling mengingatkan sesama rekan kerja atau memang di rumah sakit ada kayak pelatihan tentang keselamatan kerja ya, Pak? Makasih, Pak. Oke, ya, baik. Jadi di rumah sakit itu, ya, di tatanan klinis itu memang ada pelatihan-pelatihan tertentu yang sifatnya mandatory training, ya, atau pelatihan-pelatihan wajib yang dilakukan oleh rumah sakit. Nah, di antaranya adalah K3RS. Jadi K3RS ini memang ada pelatihan-pelatihannya khusus, ya. Jadi seorang hiperkes atau seorang pekerja K3 yang sudah tersertifikasi baik dari Kementerian Tenaga Kerja maupun dari lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan atau dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi misalnya, yang jelasnya sudah tersertifikasi, maka dia memiliki kewajiban untuk melakukan in-house training. In-house training itu adalah pelatihan internal rumah sakit, pesertanya internal, pematerinya internal, yang tujuannya adalah semi workshop dan semi sosialisasi. Ya, jadi tugasnya mereka itu adalah bagaimana melatih, mensosialisasikan program-program K3RS yang wajib dilaksanakan dan ditaati di lingkup rumah sakit. Jadi memang ada ya. Nah,
di rumah sakit besar yang melakukan ini biasanya dalam bentuk komite, namanya Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, kalau kita berbicara tentang komite, artinya lingkupnya luas. Dia bertanggung jawab langsung ke direktur utama. Jadi seluruh area rumah sakit itu menjadi tanggung jawabnya. Nah, dalam prosesnya dia memiliki begitu banyak pekerjaan ya, begitu banyak program. Jadi mulai dari tadi mulai dari pembuatan kebijakan, penyusunan keputusan, ya pembuatan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan keselamatan kerja apapun itu di rumah sakit ya. Kemudian membuat panduan-panduan dan standar prosedur operasional. Bahkan seorang K3 itu ketika eh, ada alat baru, maka K3 juga harus dilibatkan karena dia akan mempelajari aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan penggunaan alat-alat baru tersebut. Ya, jadi memang ada pelatihannya, ada sosialisasinya, ya, dan semua karyawan rumah sakit harus menjalani sosialisasi, workshop atau pelatihan in-house training tersebut. Wajib itu. Namanya mandatory training, ya. Begitu ya Arum ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, yang lainnya coba ayo. Yang lainnya ayo nanya supaya kita lebih interaktif dikit ya. Ayo silakan. Ayo. Siapa lagi? Ya, ada yang mau bertanya silakan. Aman? Sementara aman ya. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut lagi ya. Ya, sekarang kita masuk di konsep keselamatan kerja ya. Ya, sebagai pengertian keselamatan kerja, ya, jadi keselamatan kerja berkaitan dengan mesin, ya, perawatan, alat kerja dan bahan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. Ini adalah hubungannya dengan keselamatan kerja, ya. Oke. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 2016 tentang K3RS ini adalah keselamatan kerja itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Jadi ada upaya-upaya tertentu. Jadi upaya-upaya ini melalui serangkaian kegiatan ya, serangkaian kegiatan baik secara dokumentasi ya, secara dokumen ya, maksudnya ya, secara dokumen maupun secara implementasi gitu ya. Kemudian eh, kerusakan dan segala bentuk kerugian ya baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan ya, peralatan, objek kerja, tempat bekerja dan lingkungan kerja serta secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memang sangat luas sekali. Makanya kalau di rumah sakit itu dibuat dalam bentuk komite. Komite itu bertanggung jawab ke seluruh area rumah sakit dan bertanggung jawab langsung
kepada direktur. Jadi di rumah sakit itu ada begitu banyak ya, atau ada beberapa jenis-jenis komite yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ada yang bertugas di komite mutu, ada yang mengendalikan infeksi, ada yang mengendalikan farmasi, ya, ada yang mengendalikan tenaga medis, tenaga perawatan, ada yang mengendalikan keselamatan kerja yang hubungannya dengan ya apa yang kita bahas selama beberapa hari ini ya. Jadi ketika menempatkan suatu objek ya, suatu objek atau peralatan-peralatan medis, maka harus ada kajian-kajian dari orang K3RS ya. Ketika mau membeli alat-alat tertentu harus melibatkan orang K3RS. Ketika misalnya mau membangun, maka material-material yang digunakan adalah material yang mendukung keselamatan kerja ya. Jadi tidak boleh misalnya menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar ya, dinding-dinding yang terbuat dari kayu ya, atau mungkin terbuat dari eh, apa namanya PVC yang bisa menyebabkan terjadinya api begitu cepat merambat ketika terjadi kebakaran. Itu semuanya harus dipertimbangkan aspek keselamatannya ketika proses pengadaan ya. Nah, kemudian lingkungan kerja secara langsung dan tidak langsung ini juga harus dipikirkan. Bukan hanya menyebabkan kecelakaan secara langsung, tapi secara tidak langsung pun ini harus dipikirkan jangka panjangnya. Ya, apakah lingkungan tersebut aman, ya, aman dan bisa mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan kerja, aman dan tidak menimbulkan penyakit akibat kerja. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan antara kesehatan dan keselamatan kerja? Nah, kalau PAK atau penyakit akibat kerja, ya, itu adalah fokus dari kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja itu berbicaranya nanti adalah pencegahan penyakitnya. Nah, sedangkan keselamatan akibat kerja nanti dibahas di keselamatan kerja. Ya, jadi KAK itu kecelakaan akibat kerja menjadi fokus. Fokus pekerjaannya bagaimana mencegah atau melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja. Sedangkan kesehatan kerja berbicara tentang bagaimana pencegahan penyakit akibat kerja dan bagaimana melakukan treatment ketika ada pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja. Ya. Nah, jadi di peraturan Menteri Kesehatan ini dikatakan bahwa menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi sumber daya manusia di rumah sakit. Nah, sumber daya manusia di rumah sakit ini semua pekerja yang ada di rumah sakit apapun profesinya ya, yang penting dia berkecimpung di lingkup rumah sakit itu adalah SDM rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah pasien. Ini juga harus dilindungi ya. Jadi kemarin kita sudah bahas banyak juga bagaimana kalau misalnya di rumah sakit itu terjadi bencana gitu ya, bencana apakah bencana ulah manusia atau bencana bencana alam, kemudian menimpa ruangan-ruangan yang di dalamnya terdapat pasien-pasien tertentu yang mengalami kemunduran atau mengalami penyakit yang menyebabkan dia itu tidak mampu menolong dirinya sendiri, tidak mampu berjalan, tidak mampu berlari, atau dalam kondisi tidak sadar, atau dalam kondisi terbius misalnya ya, atau mungkin di kamar operasi sementara operasinya berlangsung, pasiennya sementara dalam pengaruh obat-obat anestesi gitu ya, obat bius, tidak sadar, kemudian tiba-tiba terjadi kebakaran, bagaimana? Bagaimana kita menyelamatkan pasien tersebut karena dalam kondisi tidak sadar akibat pembiusan misalnya, ya, atau di ruang ICU pasiennya memang koma, ya, pasiennya memang koma menggunakan alat-alat bantu kehidupan ya, menggunakan ventilator mekanik. Ketika pasien itu mau diselamatkan, kemudian alat-alat bantuan hidupnya dilepas, itu juga akan berisiko menyebabkan terjadinya kematian. Jadi mungkin matinya nanti bukan disebabkan oleh bencana di rumah sakit, tapi akibat dari pertolongan yang tidak sesuai. Ya, ditolong, didorong dengan cara melepaskan alat-alat bantuan hidupnya, itu memiliki risiko tersendiri. Ya. Kemudian lingkungan rumah sakit. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 2016. Nah, tujuan kesehatan kerja, ya, tujuan kesehatan kerja tadi secara umum adalah mencegah penyakit akibat kerja ya. Tapi kalau kita mau rinci lebih jauh, ya, tujuan dari kesehatan kerja itu adalah pertama pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja. Ya, jadi ini tujuannya ya. Jadi
harus dideteksi kira-kira penyakit apa saja yang menjadi risiko, bagaimana mencegahnya, bagaimana memberantasnya ketika itu terjadi. Termasuk ketika terjadi wabah di lingkup rumah sakit. Misalnya ada wabah penyakit cacar gitu ya. Penyakit cacar bagaimana seorang pekerja itu yang mengalami penyakit cacar kita isolasi atau mungkin kita membuat satu prosedur misalnya mencutikan ya atau meliburkan supaya dia tidak mengkontaminasi kerja yang lain ya. Atau mungkin ada pekerja yang mengalami diare ya atau mengalami konjungtivitis yang sangat mudah menular, penyakit kemerahan pada mata. Jadi kalau kalau kita sudah mendapatkan laporan bahwa seorang pekerja mengalami cacar, mengalami konjungtivitis, maka ada langkah-langkah mitigasi, ada langkah-langkah pencegahan supaya tidak menular kepada pekerja-pekerja yang lain. Ya. Nah, kemudian pemeliharaan dan peningkatan gizi. Nah, ini kemarin kita sudah bahas juga. Di sini hubungannya dengan peningkatan status kesehatan, peningkatan imunitas ya ketika status gizi dari pekerja itu terjamin maka akan meningkatkan imunitas pekerja tersebut ya. Kemudian peningkatan efisiensi dan produktivitas ya. Jadi tujuan kesehatan kerja meningkatkan efisiensi dan produktivitas ini maksudnya adalah ketika seseorang itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi bergairah dalam bekerja, maka efisiensi dan produktivitasnya akan meningkat. Efisiensi ini jadi kita tidak perlu lagi mengalokasikan dana khusus untuk pengobatan gitu ya, untuk proses rehabilitasi kesehatan atau untuk proses-proses treatment-treatment tertentu ketika seorang pekerja itu mengalami gangguan kesehatan. Dan ketika kesehatan kerja ini sangat meningkat, maka produktivitas akan ikut meningkat. Ya, karena pekerja dalam kondisi prima melakukan pekerjaan-pekerjaan di institusi tersebut. Nah, kemudian pemberantasan dan peningkatan biaya kerja. Ya, oh, bukan pemberantasan, ini salah kalimat sedikit ya. Peningkatan gairah kerja ya, peningkatan gairah kerja ini tujuannya adalah supaya meningkatkan produktivitas tadi ya hubungannya. Nah, kemudian perlindungan masyarakat sekitar ya, perlindungan masyarakat sekitar perusahaan dari pencemaran. Ya, jadi teman-teman sekalian di daerah Jawa Barat ya, daerah Jakarta kita sering melihat di media sosial, media cetak elektronik adanya perusahaan-perusahaan tertentu yang limbahnya itu tidak diolah dengan baik dan mencemari lingkungan. Nah, kesehatan kerja harus berani membahas hal seperti ini. Ya, ketika ada perusahaan yang membuang limbahnya ke air permukaan, ya, ke selokan, ke sungai atau ke tanah gitu ya, yang berisiko menyebabkan terjadinya pencemaran, maka seorang praktisi Hiperkes itu harus berani melakukan langkah-langkah ya apa yang harus dilakukan untuk mencegah jangan sampai perusahaan tersebut berakibat buruk kepada masyarakat yang sekitarnya. Jadi ini menjadi tanggung jawab perusahaan ya, menjadi tanggung jawab perusahaan atau menjadi tanggung jawab institusi misalnya kalau rumah sakit ya bagaimana mencegah hal tersebut supaya tidak mengkontaminasi ya menyebabkan risiko-risiko pada area-area sekitar tempat bekerja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlindungan masyarakat dari bahaya akibat produk. Ya, jadi harus dipahami juga bahwa tidak semuanya produk itu aman. Ada juga produk-produk tertentu yang memiliki efek samping misalnya atau memiliki resiko-risiko gitu ya. Jadi ada produk-produk tertentu yang mungkin secara secara umum aman, tapi ada kelompok-kelompok rentan tertentu yang mungkin berisiko gitu ya. Jadi kalau digunakan secara umum aman, tapi ada kelompok tertentu yang berisiko. Nah, misalnya eh, terkait dengan bahaya-bahaya dari zat-zat sisa dari Pampers misalnya ya, yang mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa itu adalah gel-gel tertentu yang fungsinya untuk menyerap menyerap cairan. Tetapi ketika dibuang di tempat-tempat yang tidak semestinya itu akan
membahayakan lingkungan sekitar ya akibat dari produk-produk tersebut ya. Nah, kemudian bahan-bahan iritan. Bahan-bahan iritan yang bisa menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit apabila digunakan secara berlebihan ini juga harus dilakukan edukasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitar tempat kita bekerja. Oke, lanjut. Nah, tujuan keselamatan kerja. Tadi itu tujuan kesehatan kerja, sekarang kita bahas tentang tujuan keselamatan kerja. Yang pertama adalah melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, ya. Gitu. Ya. Jadi melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Jadi ini adalah tujuan dari keselamatan kerja. Intinya adalah bagaimana melindungi orang yang ada di dalam perusahaan tempat bekerja tersebut, ya. Kemudian bagaimana melindungi keselamatan pekerja pada saat melakukan pekerjaannya atau akibat dari melakukan pekerjaan. Jadi eh, makanya tidak bisa dipisahkan antara keselamatan dan kesehatan. Keselamatan berbicara tentang penyakit akibat kerja, sorry, eh, kecelakaan akibat kerja, sedangkan kesehatan berbicara tentang penyakit akibat kerja. Nah, dua-duanya ini adalah ancaman-ancaman yang bisa didapatkan atau dialami oleh seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, ya, atau dalam bekerja untuk memproduksi bahan ketika atau memproduksi barang-barang produksi ketika bekerja di suatu perusahaan. Oke, syarat kesehatan kerja ini menurut Noto Atmojo ya 2007 mencapai dari kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya. Oke, ini adalah syarat keselamatan kerja. Pertama adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Ya, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Jadi di beberapa perusahaan-perusahaan besar saat ini mereka mencanangkan ya, mencanangkan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya monumental ya. Misalnya gini, eh, tahun 2024 ya, zero accident. Artinya tidak ada kejadian-kejadian kecelakaan akibat kerja 2024 dan gerakan-gerakan moral ini digaungkan ya, digaungkan kemudian dikemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang meriah. Ya, mungkin ada lomba-lomba terkait dengan bagaimana pemahaman pemahaman mereka terkait dengan keselamatan kerja, ya, atau mungkin lomba ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, apa yang harus dilakukan, atau mungkin lomba apa namanya, lomba ilmu-ilmu pengetahuan, ya sejenis ya kayak cerdas cermat atau apalah gitu ya, yang tujuannya adalah bagaimana mengevaluasi pengetahuan pekerja terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian yang kedua, mencegah dan mengurangi dan memadamkan bahaya kebakaran. Ya, kita ketahui bersama bahwa kebakaran itu adalah bahaya yang bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Bisa apa namanya? Bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di mana saja dan bisa dilihat, disaksikan atau dialami oleh siapa saja. Sehingga semua orang dalam lingkup rumah sakit, semua orang dalam lingkup perusahaan wajib untuk mengetahui teknik-teknik mencegah, mengurangi, dan memadamkan bahaya kebakaran. Ya, kita ketahui bahwa ketika api kecil itu terjadi, kebakaran dengan api kecil itu terjadi, maka keselamatan seluruh bangunan, keselamatan seluruh orang yang ada di tempat itu sangat tergantung dari orang yang menyaksikan kebakaran tersebut. Apa yang mereka lakukan? Apakah memadamkan atau menyelamatkan diri? Nah, ketika dia memadamkan, maka dia sudah menyelamatkan seluruh orang, menyelamatkan begitu banyak orang yang ada di sekitar gedung tersebut. Ya. Nah, kemudian mencegah dan mengurangi bahaya-bahaya peledakan. Ya. Jadi tabung-tabung tabung-tabung yang bertekanan tinggi diatur dengan baik, ya. Bahan-bahan yang mudah mudah meledak juga ditata dengan baik. Dalam proses penyimpanannya sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang sesuai ya. Jadi misalnya tabung-tabung yang bertekanan tidak boleh disimpan di tempat yang terpapar langsung dengan sinar matahari. Ya,
tabung-tabung oksigen tidak boleh ditempatkan berdekatan dengan sumber-sumber api, gitu ya. Atau tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat penampungan BBM, ya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mencegah bahaya-bahaya peledakan, ya. Atau mungkin penggunaan gas LPG yang mungkin sudah diatur eh, penyimpanannya gitu ya. Jadi disimpan di suatu tempat, kemudian dialirkan secara sentral ke unit-unit pengguna. Misalnya ke instalasi gizi, di gizi penggunaan bahan apa namanya? Penggunaan kegiatan masak memasak, tapi LPG-nya disimpannya di tempat yang jauh. Tabung tabung LPG-nya ditempatkan di tempat yang jauh, dialirkan secara sentral. Nah, ini juga adalah langkah-langkah untuk mengurangi bahaya-bahaya kebakaran dan peledakan ya. Nah, kemudian syarat keselamatan kerja memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang baik. Jadi memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Nah, ini dilakukan dengan pertama ya, di setiap ruang-ruang pertemuan yang menampung lebih dari 20 orang harus dilengkapi dengan emergency exit. Emergency exit yang mudah terlihat baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap ya. Yang kedua adalah yang kedua adalah pintu ya, pintu untuk area-area penampungan tersebut itu harus dibuat lebar ya, dengan bahan materialnya tahan api selama 2 jam ya. Jadi ini adalah memberikan kesempatan untuk jalan menyelamatkan diri, termasuk pembuatan pintu-pintu atau tangga-tangga darurat yang dilengkapi dengan blower, yang dilengkapi dengan pencahayaan ketika terjadi kebakaran dan pemadaman listrik. Nah, di area di area tangga-tangga darurat tersebut tetap harus ada pencahayaan sehingga ketika orang menyelamatkan diri, maka mereka dengan mudah turun atau keluar dari gedung tersebut melalui tangga-tangga darurat dalam keadaan terang, tidak dalam keadaan gelap. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu jalur-jalur evakuasi juga harus ditata dengan baik, proses peletakannya, ya, proses ketinggiannya, bahan-bahan yang digunakan harus mudah terlihat, ya. Kemudian bagaimana menempatkan di dinding-dinding misalnya untuk di dalam ruangan, gitu. Berapa ketinggiannya, ya, berapa ketinggiannya, kemudian menunjuknya ke arah arah mana gitu. Dia harus menunjuk ke satu titik kumpul. Jadi jalur-jalur evakuasi itu kalau kita telusuri, dia harus bermuara atau harus berakhir di area titik kumpul. Tidak boleh jalur evakuasi itu menuju ke arah yang salah. Ya, ya lanjut. Memberikan pertolongan pada kecelakaan. Jadi ketika kecelakaan itu terjadi, maka ada prosedur untuk memberikan pertolongan. Ya, ada prosedur untuk menyikapi atau menjembatani pembiayaan akibat dari kecelakaan kerja. Jadi tidak dibebankan kepada pekerja tersebut ketika mengalami kecelakaan kerja. Ya. Kemudian memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Nah, ini kemarin juga kita sudah bahas ya, untuk teman-teman yang bekerja di ruang infeksi misalnya dilengkapi dengan hazmat ya, dilengkapi dengan coverall ya, atau baju apa namanya, baju untuk mencegah terjadinya keterpaparan mikroorganisme infeksius ya, termasuk ya, termasuk pekerja-pekerja di bagian pemeliharaan, mereka dilengkapi dengan helm, dilengkapi dengan kacamata Google ya, kemudian sarung tangan apa namanya, sarung tangan rumah tangga, dan juga sarung tangan kulit untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan hal-hal seperti itu. Kemudian pekerjaan yang di ketinggian dilengkapi dengan tali, dilengkapi dengan body harness, dilengkapi dengan helm ya. Ini adalah alat-alat perlindungan diri yang menjadi tanggung jawab teman-teman Hiperkes atau menjadi tanggung jawab teman-teman praktisi keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, kemudian mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu ya. Suhu misalnya di ruang CSSD ya, ruang CSSD itu kan terkenal sangat panas karena di situ ada steam, ada sterilisasi panas. Nah, bagaimana didesain ruangan tersebut sehingga panas itu tidak menyebar ke ruangan lain, ya? Atau mungkin ada suara yang bising yang diakibatkan oleh CSSD misalnya.
pada saat proses sterilisasi. Maka itu harus diisolasi supaya supaya suara bising tersebut tidak kemana-mana, tidak mengganggu ruangan lain dan tidak mengganggu pasien dan juga pekerja. Ya. Nah, kemudian kelembaban ini juga harus ada kelembaban pengatur kelembabannya ya. Jadi teman-teman sekalian untuk K3 itu dia harus mengukur suhu ruangan, harus mengukur kelembaban, harus apa namanya mengukur partikel-partikel debu yang ada di udara dan ada di alat-alat medis. Ya. Kemudian kotoran-kotoran, ya asap, harus ada partisi asap ketika terjadi kebakaran. Asap itu sudah didesain, ruangan itu sudah didesain supaya asapnya tidak kemana-mana. Dibuat dalam bentuk partisi-partisi yang dilengkapi dengan blower ketika terjadi kebakaran, maka asapnya itu ditarik keluar dan tidak menyebar ke kompartemen-kompartemen yang lain, gitu ya. Lantai satu ke lantai dua itu ada apa namanya eh, ada pemisahnya dengan teknik apa namanya saya lupa ya isolasi gitu ya isolasi atau partisi-partisi yang bisa mencegah terjadinya penyebaran-penyebaran asap ketika terjadi kebakaran. Kemudian uap ya gas hembusan angin juga harus ditata diatur dengan baik ya. Kemudian cuaca sinar atau radiasi suara atau getaran semuanya ini harus bisa dikendalikan ya. Jadi rumah sakit meskipun misalnya terjadi cuaca ekstrim, maka rumah sakit itu harus bisa melindungi pekerja-pekerja yang ada di dalamnya, ya, termasuk suara ataupun getaran ataupun kebisingan, ya. Nah, kemudian mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja, baik secara fisik, psikis, keracunan infeksi dan penularan, ya. Oke, lanjut syarat keselamatan kerja. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Nah, ini juga kita sudah bahas banyak ya. Misalnya di gawat darurat harus pencahayaannya sekian, di kamar operasi harus sekian, di ruang intensif care harus sekian, kemudian di tempat-tempat umum juga harus sekian, harus sesuai. Kemudian di ruang-ruang perawatan, di nurse station, di kamar mandi pasien, semuanya harus mendapatkan penerangan yang cukup dan sesuai ya. Jadi intensitasnya itu diukur. Ya tidak perlu misalnya di nurse station atau di kamar mandi pasien berikan penerangan sampai 400 lux. Tidak perlu, karena itu tidak penting atau tidak sesuai gitu ya. Kemudian menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik ya. Nah, ini juga harus diatur ya. Kalau misalnya di rumah sakit tersebut menggunakan AC sentral, ini harus dikelola dengan baik sehingga area-area yang menjadi target dari AC sentral tersebut benar-benar suhunya dapat dikendalikan ya. Kemudian menyelenggarakan penyiaran udara yang cukup ya. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang juga bisa dilakukan dalam hal ini ya. Termasuk pengadaan HEPA filter, termasuk pengadaan filter apa namanya? Filter debu yang ada di dalam ruangan gitu ya. Kemudian memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban. Memelihara kebersihan dan kesehatan dan ketertiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian-bagian cleaning service misalnya ya atau menjadi penanggung jawab kebersihan di tingkat rumah sakit tapi menjadi tanggung jawab bersama ya. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini hubungannya dengan kebersihan ini terutama adalah harus menjamin ya jangan sampai terjadi penyakit akibat kerja. Kemudian petugas-petugas kebersihan harus dijaga keselamatannya dari keterpaparan biologis sampah-sampah atau proses-proses pembersihan di lingkup-lingkup rumah sakit. Nah, ini semua harus dilakukan oleh praktisi-praktisi K3 di rumah sakit. Kemudian memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat, lingkungan, dan cara proses kerjanya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan di K3 ya. Jadi di K3 itu juga harus melakukan kajian-kajian yang terkait dengan hal tersebut. Jadi jangan menempatkan orang tidak sesuai dengan spesifikasinya, jangan menempatkan orang di penggunaan alat yang mungkin dia tidak memiliki kompetensi atau belum pernah dilatih terkait dengan cara penggunaan alat tersebut ya. Kemudian mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang. Jadi kalau misalnya harus harus ada proses-proses pengangkutan, maka orang ketiga ini harus memastikan bahwa proses pengangkutan ini aman dan lancar, ya, aman dan lancar. Misalnya di rumah sakit banyak kucing misalnya ya, banyak kucing harus dibuang, maka
proses pengangkutan kucing ini harus diamankan dan dijaga supaya lancar. Kemudian tanaman atau barang ini semua menjadi target-target atau menjadi pekerjaan-pekerjaan apa namanya ketiga ya. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, ya. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, ya. Misalnya ada mobil truk datang, ya, kemudian membawa suplai logistik, obat-obatan, ya, bahan medis habis pakai, atau mungkin membawa alat-alat tertentu yang akan digunakan di rumah sakit. Maka K3 harus mendampingi itu, ya, mendampingi itu memastikan bahwa area-area tersebut, area bongkar muat tersebut, ya, area tempat penyimpanannya nanti itu harus dalam kondisi yang aman, ya, tidak menyebabkan atau tidak menjadi ancaman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Nah, ini juga menjadi syarat keselamatan kerja, ya. Jadi semua aliran listrik dalam lingkup rumah sakit harus betul-betul eh, bisa dipastikan bahwa aliran listrik tersebut dalam kondisi yang aman. Nah, kemudian menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Ini juga harus dilakukan penyempurnaan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian determinasi kesehatan kerja, determinan kesehatan kerja. Jadi beban kerja, ya, beban kerja tambahan dan kemampuan kerja ini adalah beban-beban yang menjadi apa namanya, seseorang itu akan menerima bobot atau menerima stresor kerja tergantung dari ketiga ini. Jadi pertama adalah beban kerjanya, yang kedua adalah beban kerja tambahannya ketika ada pekerjaan tertentu di luar pekerjaan pokoknya. Kemudian sangat ditentukan oleh kemampuan kerja atau kapasitas orang tersebut dalam bekerja. Jadi terkadang ada orang tertentu yang beban kerjanya rendah. Sebenarnya beban kerjanya rendah, tapi kemampuan kerjanya juga rendah. Sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bagi kita itu ada pekerjaan yang sederhana gitu ya. Nah, ada juga orang yang beban kerjanya tinggi. Kemudian ada lagi beban kerja tambahan yang di luar kerjaan pokoknya, tapi kemampuan kerjanya tinggi. Nah, ini biasanya tidak akan menjadi masalah di lingkup kerja. Kenapa? Karena kemampuan kerjanya tinggi ya. Gitu. Oke, baik. Sebelum masuk di risiko dan hasad, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, Dari tadi kan dibahasnya yang K3 di rumah sakit ya, Pak. ya, Nah, kebetulan kakak saya itu jurusan K3 juga. Nah, tapi dia tuh magangnya di kayak pembangunan MRT, LRT gitu-gitu, Pak. Nah, saya mau tanya kayak ada nggak sih perbedaan signifikan yang terkait K3 rumah sakit sama K3 yang lainnya gitu di konstruksi kayak industri atau nggak perusahaan gitu-gitu, Pak? ya. Jadi kakaknya itu praktisi K3 rumah sakit ya, tapi juga dipekerjakan di K3 MRT gitu ya. Iya, Pak. Ah ya, baik, baik. Ya, jadi gini. Jadi pada dasarnya berbicara tentang K3 itu kurang lebih sama. Yang membedakan itu adalah jenis-jenis ancamannya yang berbeda, ya. Tetapi ya, cara melakukan mitigasi, pencegahan dan pengendalian itu eh, disesuaikan dengan ancaman-ancaman yang ada di area tersebut. Tapi pada dasarnya adalah bagaimana mencegah, bagaimana melakukan langkah-langkah preventif, bagaimana promotifnya, dan bagaimana melakukan penanggulangannya itu ilmu-ilmu dasar K3. Jadi tidak ada yang begitu membedakan. Yang membedakan adalah risikonya. Kalau di rumah sakit, risiko keterpaparan dengan faktor-faktor biologis, ya, faktor-faktor kimia lebih besar.
Sedangkan di MRT mungkin ya ancamannya adalah ancaman-ancaman secara fisik, ya mungkin kejatuhan benda, ya atau tertabrak, tertumbuk, tertindis, tertekan gitu ya, atau mungkin eh, bahaya ledakan ketika berada di MRT. Nah, sekali lagi bahwa seseorang yang sudah tersertifikasi sebagai tenaga K3 dari Kementerian Tenaga Kerja, maka dia bisa bekerja dimanapun, ya, bisa bekerja dimanapun. Jadi bisa bekerja di rumah sakit dengan spesifikasi misalnya atau spesialisasi K3 Kemenaker, itu boleh, boleh. Nanti kalau di rumah sakit ya mungkin nanti tinggal nambahkan lagi aja, nambahkan kursus-kursus K3 rumah sakit. Tetapi ilmu-ilmu dasarnya sama dengan K3 umum. Itu ya. Jadi bagaimana melakukan langkah-langkah manajemen risiko, ya. Bagaimana melakukan job safety analysis. Bagaimana menghitung eh, hazard, ya, bagaimana menghitung probability, bagaimana menghitung tingkat risiko dan bagaimana melakukan penyusunan rencana tingkat pengendalian atau RTP. Nah, itu ilmu-ilmu dasar yang dimiliki oleh seorang K3. Nah, kemudian di rumah sakit nanti kalau misalnya asesmen orang ketiga itu menyatakan bahwa risiko-risiko ini sudah diidentifikasi, maka disusunlah langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Jadi sama sebenarnya. Jadi seorang yang sudah tersertifikasi K3 itu dia boleh bekerja di mana saja. Boleh di rumah sakit, boleh di dunia industri. Tapi kalau misalnya ilmunya adalah ilmu K3 rumah sakit, ya sebaiknya memang hanya digunakan di rumah sakit. Tapi kalau K3 umum, keselamatan dan kesehatan kerja, dia boleh bekerja dimanapun. Ya, begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, ada lagi silakan sebelum kita masuk di hazard. Ada? Belum ada? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Sedikit lagi tentang hazard. Oke, risiko dan hazard. Nah, sebelum saya lanjut, ada nggak yang bisa eh, memberikan komentar apa itu risiko, apa itu hazard? Atau risk, ya, risk. Kalau bahasa Inggrisnya risk dan hazard. Silakan, atau ditulis di kolom chat. Apa itu risiko, apa itu hazard? Silakan. Saya tunggu, ya. Silakan dituliskan di kolom chat apa itu risiko, apa itu hazard. Saya sambil izin ke toilet sebentar ya. Silakan ditulis, diketik risiko dan hazard.
Oke, ini sudah cukup banyak ya. Hasad adalah segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya. Iya, oke. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi. Oke, ya. Hasad bahaya. Ini kok paste nih kayaknya nih ya. Kondisi situasi yang memiliki potensi. Ya, oke. Risiko. Oke, ini bagus ini. Dari Arum ya, Arum. Risiko itu hubungannya dengan probability ya. Kemungkinan potensi bahaya. Oke, ada yang mau menjawab nggak ini secara langsung? Jangan ketik. Apa itu resiko, apa itu bahaya? Silakan. Ada? Langsung buka saja anunya. Langsung buka saja mic-nya. Silakan, ada yang mau menjawab apa itu resiko, apa itu bahaya? Resiko kejadian yang bakalan terjadi jika kita tidak hati-hati. Hasad adalah sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya. Hasad itu ya bahaya, yang dapat potensi menjadi bahaya, bahkan eksiden dan insiden ya. Oke, jawabannya bagus-bagus juga. Tapi ada nggak ini yang mau menjawab langsung nih? Ada? Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya. Sedikit lagi. Oke, jadi di tingkat praktisi risiko dan apa risiko dan hazard ini kalau di rumah sakit kita selalu melakukan manajemen risiko ya namanya manajemen risiko bagaimana menghitung tingkat risiko. Tingkat risiko ini dihitung dengan melakukan assess ya, melakukan assess di antara probability dengan konsekuensi yang mungkin akan terjadi ya kemudian dihubungkan nanti dengan kesiapan dalam hal mitigasi untuk mereduksi adanya resiko-risiko yang sudah dihitung. Kemudian pada akhirnya nanti dibuat rencana tingkat pengendalian di tingkat institusi, kemudian dilakukan asesmen ulang, perhitungan ulang tingkat-tingkat risiko. Nah, apakah risiko nanti residual risknya itu bisa diterima atau tidak, itu nanti ditentukan oleh pimpinan. Pimpinan di rumah sakit namanya pimpinan rumah sakit. Jadi risiko-risiko yang diambil itu yang disebut dengan selera risiko. Kemudian risiko-risiko tertentu yang tidak diambil nanti tinggal ditentukan apakah mau diserahkan kepada pihak ketiga ataukah risiko itu diabaikan. Ya, tergantung dari selera risiko pimpinan institusi kesehatan. Oke, nah ini secara sederhana ya, secara sederhana membedakan hazard dengan risk. Kalau hazard itu adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan harm, menimbulkan luka. Contohnya adalah hiu. Nah, kapan hiu ini menjadi suatu risiko? Ya, ini masih bahaya namanya ya, masih bahaya segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya luka misalnya. Nah, kapan dianggap sebagai risiko? Ketika ada keterpaparan. Ada keterpaparan. Jadi hiu ini ekosistemnya di laut. Nah, ketika kita berada di laut dan ada hiu, maka risiko ini akan muncul. Ya, ada akan muncul. Jadi menghitung antara bahaya dengan kemungkinan tereksposur atau kemungkinan keterpaparan. Nah, itulah tingkat risiko. Ya, seperti itu. Itu secara sederhananya gitu ya. Nah, ini ya kurang lebih sama ya. Jadi ketika kita misalnya berada di daratan ya, maka hiu itu hanya menjadi suatu bahaya. Tapi kita tidak akan mendapatkan risiko untuk eh, apa namanya mendapat serangan hiu ketika kita berada di darat.
Tapi potensi bahaya hiu itu tetap ada. Nah, kapan akan menjadi risiko? Ketika kita berada di dalam air. Kalau di darat ini bukan risiko, tapi ketika kita berada di dalam air maka akan menjadi risiko. Karena kemungkinan ya, kemungkinan tergigit atau kena serangan itu sudah mulai ada. Seperti itu. Karena kenapa? Karena ekosistem atau habitat dari hiu itu ada di dalam laut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan fisik ini kayaknya tadi sudah ya. Ya, ini sebenarnya kurang lebih sudah. Jadi kita hanya membahas secara sepintas saja karena nanti di pertemuan ke-6 itu akan membahas secara detail ya terkait dengan hasad ya terkait dengan hasad dan risk, bagaimana secara konsep, kemudian bagaimana menghitung hasad, bagaimana menghitung resiko, kemudian bagaimana menyusun hierarki kapan sebuah risiko itu diselesaikan dengan tingkat manajerial, kapan diselesaikan dengan kendali dokumen, kapan diselesaikan dengan sistem rekayasa engineering, itu nanti akan kita bahas di temu selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan hanya membahas tentang risiko apa saja yang jenis risiko apa saja yang ada di tingkat rumah sakit. Yang pertama adalah risiko somatik. Risiko somatik itu adalah risiko yang berhubungan dengan radiasi. Jadi di rumah sakit itu ada risiko radiasi. Kenapa? Karena di rumah sakit itu kita bekerja dengan alat-alat listrik. Ya, ada komputer, ada gadget, ya. Kemudian ada sinar X. Nah, ini adalah risiko-risiko somatik. Yang kedua adalah risiko perilaku. Risiko perilaku ini hubungannya dengan sikap, kebiasaan, tingkah laku, atau dikenal dengan unsafe action. Ya, unsafe action. Orang yang berperilaku tidak aman itu disebut unsafe action. Nah, meski sebagai tenaga profesional, kadang perawat itu tidak mencerminkan perilakunya taat terhadap penerapan konsep K3RS. Ya, kadang tidak mencerminkan itu. Nah, pencegahan pencegahan terjadinya risiko dan hasad akibat perilaku itu dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan ya, diantaranya adalah advokasi, sosialisasi ya, kemudian penyebaran media komunikasi ya, kemudian promosi K3 untuk semua jenjang atau semua lini di tingkat rumah sakit. Kemudian tadi saya juga sudah jelaskan bahwa di lingkup rumah sakit itu bisa dilakukan rangkaian kegiatan sosialisasi dan in-house training. In-house training untuk melakukan pemahaman terkait dengan risiko-risiko yang ada di rumah sakit, memberikan pemahaman bagaimana pencegahan terhadap penyakit akibat kerja, bagaimana pencegahan dan pengendalian kecelakaan akibat kerja dari ini untuk mengurangi unsafe action atau perilaku yang tidak safety ya yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, yang ketiga adalah risiko lingkungan. Ya, risiko lingkungan ini merupakan faktor yang penting untuk pencegahan kecelakaan kerja. Jadi suasana kerja, lingkup kerja yang mendukung ke arah keselamatan, misalnya tidak licin, ya, tidak gelap, ya, kemudian ada pengaman, kemudian tidak mudah runtuh, gitu ya. Kemudian tidak mudah terbakar. Itu adalah contoh-contoh lingkungan yang bisa mendukung pada ke arah keselamatan. Dan ini menjadi salah satu faktor risiko, ya. Nah, kemudian risiko ergonomi. Ini juga sudah banyak kita bahas bagaimana suatu ergonomi itu posisi secara statis pada saat mengangkat, mendorong, membungkuk, melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin dalam jangka waktu yang lama dengan posisi tertentu akan menimbulkan risiko ergonomi. Nah, sehingga kajian-kajian ini harus dilakukan dan lakukan pengendalian-pengendalian pada suatu pekerjaan yang memerlukan waktu yang lama dengan posisi tertentu, itu harus dibuatkan desain atau rekayasa untuk mencegah terjadinya risiko ergonomi tersebut. Nah, kemudian pengorganisasian kerjaan ergonomi adalah posisi statis mengangkat dan membungkuk. Oh, ini salah ya. Oh, ini ya, budaya kerja, mohon maaf ya. Budaya kerja. Jadi konsep budaya kerja ini adalah suatu refleksi dari sistem nilai yang diadopsi oleh perusahaan tertentu. Nah, ketika kita berada di tempat yang budaya keselamatannya itu tinggi, maka kemungkinan selamatnya itu juga tinggi. Sangat berbeda ketika kita berada di lingkup-lingkup yang budaya kerjanya itu atau budaya keselamatan itu rendah. Itu akan berisiko
menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat kerja, ya penyakit akibat kerja yang menjadi ancaman di area kerja tersebut. Jadi teman-teman sekalian, jadi resiko somatis, resiko apa namanya, resiko ergonomis, resiko perilaku, resiko budaya kerja ini menjadi ancaman-ancaman ketika tidak dilakukan manajemen-manajemen. Ya, nah sebagai kesimpulan, mahasiswa sekalian, kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga adalah bidang yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan yang tujuannya adalah bagaimana menjaga manusia yang bekerja itu sejahtera dan selamat pada saat bekerja. Nah, kemudian pekerja dan juga pemberi kerja memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya. Jadi seorang perawat, seorang dokter di rumah sakit, dia memiliki hak dan kewajiban terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pihak rumah sakit pun memiliki hak dan kewajiban dalam menciptakan suasana kerja yang melindungi pekerja tersebut dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita akan diskusi dulu. Mungkin beberapa menit, ya, 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh. Ada yang ingin didiskusikan? Mau bertanya atau aman? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Empat menit. 29 menit kan? 9 menit masih terus 9 menit. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Coba diaktifkan dulu camnya. Ayo, diaktifkan kameranya. Ada nggak yang mau bertanya nih? Saya mau bertanya deh Pak. Ya, silakan Desti. Apa kabar Desti? Udah sehat? Udah Pak. Saya mau nanya Pak, apa perbedaan strategi pencegahan resiko antara asuhan keperawatan di lingkungan rumah sakit dengan lingkungan perawatan jangka panjang atau rehabilitasi Pak? Oke, iya, iya. Jadi perbedaan antara rehabilitasi keperawatan dengan rehabilitasi jangka panjang ya. Oke, baik. Jadi kalau di rehabilitasi keperawatan itu orientasinya adalah asuhan. Orientasinya adalah asuhan keperawatan. Jadi rehabilitasinya itu dalam proses rehabilitasi berorientasi pada asuhan-asuhan. Nah, asuhan-asuhan keperawatan ini kan ada beberapa langkah-langkah mulai dari melakukan pengkajian ya, kemudian menyusun masalah atau rencana masalah atau registrasi masalah, kemudian menyusun rencana intervensi, kemudian melakukan tindakan intervensi atau implementasi, kemudian melakukan evaluasi-evaluasi. Nah, sedangkan kalau rencana jangka panjang itu dalam bentuk program-program. Jadi program kerja, rehabilitasi, program kerja pengendalian, gitu ya. Misalnya di keperawatan itu kita ingin membuat suatu program pengendalian keterpaparan perawat keterpaparan perawat penyakit infeksius. Maka itu dibuatkan dalam bentuk program kerja, bukan dalam bentuk asuhan-asuhan. Tapi kalau misalnya di lingkup rumah sakit ada teman kita yang terpapar, maka lakukan penyelesaian secara asuhan saja. Jadi akan berbeda nantinya karena satu orientasinya adalah asuhan, satunya orientasinya adalah program untuk pengendalian. Ya, gitu ya Mbak Desti ya. Terima kasih Pak Ya. atas jawabannya. Ada lagi silakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya, silakan.
Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Kita temu temu enamnya kapan ya? Belum ada ya? Belum ada jadwal. Iya Pak, belum ada yang pertemuan 6 karena di jadwal yang Bu Ratu kasih kan hari Senin Pak. Cuman Senin takutnya kita ada kelas offline. Nanti saya kabar lagi ya Pak. Oke, baik, baik, baik. Ya. Nanti kabari ya. Iya Pak. Oke, yang lainnya ada nggak yang ingin dikomentari, ada yang ingin didiskusikan, atau mungkin ada masukan buat saya terkait dengan pelaksanaan praktisi mengajar ini? Ada yang ingin menjadi masukan buat saya mungkin dalam proses penyampaian materi atau mungkin dalam eh, apa namanya materi presentasi ya. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan masukan buat saya nggak apa-apa. Ayo, atau Mbak Desti mungkin ya. Silakan. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Ya, dalam kegiatan ini siapa tahu nanti mungkin teman-teman inginnya materinya hanya seputar implementasi saja, nggak usah dalam hal konsep gitu ya. Atau mungkin cara penyampaian terlalu cepat, atau mungkin ada masukan-masukan lain, silakan, silakan. Ada? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya rasa cukup sekian kalau gitu. Sebenarnya sih masih ada 3 menit lagi nih, tapi nggak apa-apa kalau memang sudah harus diselesaikan, kita selesaikan saja. Mungkin siap-siap semuanya on cam dulu untuk eh, screenshot akhir ya, bukti akhir. Silakan semuanya diaktifkan dulu, diaktifkan dulu. Ini sebagian besar makainya gadget ya, pakainya HP. Ini sebenarnya kalau dibuat dibuat itu dibuat virtual backgroundnya ada 2 model, harusnya satunya lagi dalam bentuk portrait yang berdiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah lumayan karena sudah ada background virtualnya. Ya, silakan Mbak Desti ambil alih untuk foto-foto. Foto-foto ya. Iya Pak, maaf untuk sesi pendokumentasian dibantu sama Suci ya Pak. Loh, emang Mbak Desti di mana? Saya lagi nggak di rumah Pak. Masih di rumah sakit. Enggak Pak, nggak di rumah sakit. Kemarin di rumah sakit cuman ambil darah doang kok Pak. Nanti hasilnya hari Selasa. Oh. Oke, oke, oke. Suci mana Suci? Iya, Pak. Baik, saya mulai SS-nya, Pak. Ya, oke silakan. Satu, lanjut slide 2. Ya sudah, Pak. Lanjut Oke, screenshot-nya. sudah ya. Oke, baik. Eh, ada yang ingin disampaikan? Nggak ada? Oke, baik. Selamat sore, Pak Ruslan. Ya, silakan Bu Ratu. Ya, terima kasih ya Pak. Ini udah pertemuan yang ke berapa kita Kemudian, ya? Lima kemudian ya? Bu. Mm-mm. Kelima ya Pak ya? Berarti kita Kursi tinggal kakak. satu pertemuan lagi ya Pak ya? Ya, Halo? ya Bu. Ya, tinggal satu pertemuan Bu. Iya. Oke, baik. Berarti nanti untuk si pen, Ibu minta tolong untuk em, dokumentasinya dikirimkan juga ke Pak Ruslan ya. Dan juga untuk absensinya bagaimana hari ini?
Iya Bu, hadir semua Bu hari ini. Oh, ada semua Oke, ya. baik. 38 Alhamdulillah ya. ya hadir semua ya. Iya, Ya. karena ini kan online ya. Kalau misalkan sebisa mungkin hadir semua ya, Dek ya. Karena kan bisa sembari kalian misalkan ada kegiatan gitu. Yang penting tetap mendengarkan. Itu karena sayang ya. Oke, baik segitu aja ya Pak Ruslan. Sebenarnya sih kalau untuk waktu masih sampai jam 17.30 ya, karena waktunya itu 150 menit ya dengan eh, praktik gitu. Tapi karena peraturannya juga sebenarnya minimal itu 100 menit. Kita kan sudah 120 menit ya. Jadi apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bisa kita akhiri. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Ya, Sampai makasih Bu berjumpa Dokter. di minggu depan ya. Ya Bu, siap Bu. Ya nanti Oke, baik. diinfokan ya, nanti diinfokan untuk pertemuan terakhir pertemuan enamnya kapan gitu ya. Oke, baik. Ya, Nanti berkoordinasi juga dengan si Pen. siap Ibu. Ya Oke, Bu. baik. Iya. Terima kasih Pak Ya, Ruslan dan terima terima kasih. kasih untuk rekan-rekan sekalian. Ya, kasih. Assalamualaikum. Ya, Makasih Pak. Waalaikumsalam. Selamat Makasih, Pak. beraktivitas kembali ya. Ya, makasih, Pak.